Sabda TV. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagai mukadimah juga ana akan menyampaikan tentang pentingnya ilmu. Tentang pentingnya ilmu agama. Apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan membuat kita menjadi orang yang terbimbing. Ya. Karena lawan dari ilmu adalah kejahilan, kebodohan. Ya kan? Nah, kejahilan atau kebodohan ini ikhwati fillah rahimani rahimakumullah itu bisa membunuh diri sendiri, bisa membunuh orang lain, bisa mencelakakan umat. Ya, 3 hal ini. Bisa bunuh diri sendiri, bisa bunuh orang lain, bisa mencelakakan umat yang banyak. Ini yang perlu kita ingat. Sekali lagi bahwa kebodohan ikhwati fillah bisa mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain, dan mencelakakan sekian banyak umat manusia. Itu disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Tentang yang pertama, bisa mencelakakan diri sendiri itu banyak sekali. Ya, hadisnya. Di antaranya adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita atau pernah bersabda dalam hadis Bukhari. Kata Rasul SAW bahwa ada orang sebelum kalian, ya, rajul, satu orang yang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang membunuh 99 nyawa. Subhanallah, dosanya besar sekali kan. Ya, bunuh satu orang saja dosanya besar sekali. Ini dia bunuh 99 nyawa. Memang di daerah orang ini, bunuh orang ini seperti mites nyamuk. Mudah sekali. Ya, na'udzubillah. Nah, tapi subhanallah, orang ini ingin bertobat. Dia bertanya kepada manusia tentang an-a'lamil ahlil ardh, tentang manusia yang paling ngerti agama, ngerti ilmu agama di masanya, di bumi itu. Tapi subhanallah, kejadiannya apa yang terjadi? Fadulla ala rahibin, ditunjuki kepada si rahib. Rahib ini ahli ibadah tapi nggak berilmu. Dan berapa banyak ahli ibadah yang nggak berilmu? Memang orang yang berilmu sedikit. Dan tertipunya manusia sejak zaman dulu sampai sekarang itu memang begitulah sifat manusia. Tidak bisa membedakan mana yang berilmu dan yang tidak berilmu. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana ustadz. Tidak bisa membedakan mana ulama dengan orang yang hanya sekedar berceramah saja. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana khotib. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana provokator. Ya. Tidak bisa membedakan mana ulama, mana cendekiawan. Ya. Dan tidak bisa membedakan mana ulama, mana yang hanya sekedar ngumpulin orang untuk doa-doa. Ya. Sekarang kan orang yang pintar doa, ya, doanya macam-macam di sebuah tempat, apakah di masjid atau di musala atau di mana saja, kemudian dikatakan oh orang alim nih, gitu, ulama. Minta itu. Jadi sejak zaman dulu tuh, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagian ulama bilang al-alimu indal awam man su'idal mimbar. Orang yang berilmu itu menurut pandangan orang awam itu yang tampil di mimbar. Padahal kita harus tahu bahwa tidak semua yang tampil di mimbar orang yang berilmu. Berapa banyak orang zaman sekarang apalagi lomba khutbah, latihannya cuma setahun atau beberapa bulan sebelumnya. Pintar retorika, juara 1, jadilah ustadz, disebutlah ulama. Mudah sekali jadi ulama. Ya. Nah, kemudian bikin masalah. Ya. Kan muskilah sekarang. Jadi apalagi zaman medsos sekarang nih, bermunculan ya nih orang-orang yang keilmuannya tidak jelas. Ya. Kemudian di Facebook juga banyak sekali orang yang bukan dari latar belakang din, agama, jadi mufti. Mufti diyar Facebookiyah sekarang. Ya, ini mufti diyar Facebookiyah, Masya Allah. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Ya. Nah kita kembali ke hadis tadi, ikhwanifillah. Orang tadi dikasih tahu itu. Tapi ternyata rahib, bukan orang yang berilmu. Datang, tanya, ada tobat enggak? Dia ceritakan sudah membunuh 99 nyawa, ada enggak tobat?
Karena si rahib ini ya menganggap itu dosa yang sangat besar sekali, dia lupa tuh. Dia mungkin menganggap suci ya. Dia sudah terbiasa dengan ibadah dan seterusnya, lupa bahwa Allah itu rahmatnya luas. Dan dia menganggap itu sesuatu yang sangat besar, enggak akan diampuni sama Allah. Makanya dia bilang tidak ada tobat. Nah, si rahib ini membuat orang tersebut putus asa. Dan kata ulama, si rahib ini bodoh. Karena apa? Di hadapan dia orang yang enggak takut bunuh orang. Di hadapan dia orang yang kalau bunuh itu sangat mudah sekali. Kalau dia pintar sedikit, jawabnya enggak seperti itu. Ya kan? Dia jawab, enggak ada tobat bagi antum. Bagi Anda enggak ada tobat. Karena putus asa, ya udah sekalian 100 jiwa. Akhirnya dibunuh. Ya kan? Nah, setelah dibunuh jadi 100 dia tambah dosa. Tapi subhanallah dia tidak putus asa, dia cari orang yang berilmu sehingga ketemulah dengan orang yang berilmu. Nah, bedalah jawaban orang yang berilmu. Nah, tentunya hadisnya panjang. Tapi yang ingin kita bacakan di sini adalah syahidnya bahwa orang yang ikhwati fillah, orang yang tidak punya ilmu agama ya bisa mencelakakan diri sendiri. Si rahib ini karena ucapannya sendiri di atas kejahilan, di atas kebodohan, enggak ngerti ilmu agama, kemudian dia berfatwa, akhirnya dia binasa. Dia celaka. Ya, berapa banyak ikhwan fillah contoh itu binasa karena apa? Karena kebodohan.